Hai sayang. Aku sayang kamu sekarang jadi. Iyalah. Oh gitu. Aku sayang tapi kalau cinta belum tentu. Oh gitu. Aku sayang juga deh. Iya kalau kan? gitu. Teman malam balik lagi sama aku Cindy. Aku Anin. Jadi kita akan nemenin malam kalian sebelum tidur. Kita pengen ngobrol-ngobrol nih. Ngobrolin sesuatu yang sering Apa terjadi di kota-kota besar, ya Sering kan? terjadi. Dan sering terjadi juga pasti di bayang pertemanan, ya Pertemanan. kanan kiri kita gitu Oh pasti iya, ada iya, gitu iya. loh. Jadi ini bukan suatu topik yang jarang lah ya. Iya, karena kita hanya mengangkat topik yang memang related gitu loh. Betul. Dan pasti kamu yang lagi kita temenin mungkin mau tidur atau lagi kayak work from home malam-malam ya kan? Mumpung apa nih? Kenapa? Topiknya bikin ketawa-ketawa dulu nih. Seru aja gitu, gue pengen langsung ke topik, pengen gue bahas. Karena kita yakin teman malam mungkin minimal lah punya temen yang pernah mengalami ini. Betul. Jadi malam ini Anin dan Cindy akan membahas tentang Orang ketiga. Jujur, pertama kali kalau dengar orang ketiga ingetnya apa? Ingatnya mantan. Gue sih general ya, ingetnya pelakor. Oke. Kalau ngomong orang ketiga, kenapa ini Pelakor maksudnya? tuh baru loh kata-kata pelakor. Iya ada kata sih, pelakor. pelakor. Tadi katakan dia pelakor apa gitu? Pelantun Pelantun lagu Korea. Tadi mantan kenapa nih? Mantan kenapa nih? Karena sejujurnya kayak aku pernah aku pernah memulai satu hubungan yang dimulai dari orang ketiga dulu. Berarti Anin termasuk orang ketiganya? Iya. Oke, wow. Itu boleh diceritain lebih lanjut nggak? Makanya ketawa dari tadi. Makanya ketawa. Tapi nggak apa-apa. Soalnya gue punya kenalan, orang tuanya tuh juga memulai hubungan seperti itu. Orang tuanya. Oke. Maksudnya itu berarti bisa terjadi sama yang udah tua ya. Pas zaman mudanya, tapi Dari akhirnya dari dulu. Tapi Maksud lo tuh adalah orang ketiga tuh bisa juga jadi nikah kan? di sini gue membela lu, Den. Di sini gue belain lu. Saya kan putus. Oh gitu. Ya maksudnya kadang memang kedengarannya kan konotasinya negatif orang ketiga. Bisa aja positif loh orang ketiga. Iya, maksudnya kan konotasi yang dipegang seperti itu. Cuma ternyata ada saja cerita yang peres. berhasil. Yang peres. Gue denger sendiri ya temen gue, bonyoknya seperti itu. Gitu. Oke. Tapi maksudnya kayak apa ya? Kalau orang ketiga itu berarti kan selingkuhan. Betul. Kita menjalani satu hubungan di mana si orang itu lawan main kita itu sudah Pendatang baru. ya. Teret, pendatang baru. Terus kalau dibahas juga orang ketiga itu kayak gue tuh gini ya, saat gue ngejalanin hubungan gue beberapa tahun yang lalu dan menjadi istilahnya jadi gue jadi selingkuhan. Oke, berarti Ya kan? selama awal jalanin tuh dua-duanya masih jalan nih, sama lo jalan, sama pihak lain jalan Iya, juga. iya, Oke, iya. terus gimana? Dan maksudnya dia bilang bahwa aku punya pacar. Oke, Ya lalu kan? gimana perasaan lo saat itu? Terus gue oh ya udah, terus gimana? Tapi kita saling suka segala macam. Awalnya gue juga walk away lah, gila Betul, loh iya, ya iya. kan. Tapi gue tahu Jika masih jalan. embur. Tapi gue tahu dia akan ngejar saat itu. Akhirnya bener lah dia ngejar. Tapi gue ultimatum 1 bulan deket itu gue bilang sama dia, you gotta choose gitu loh, either me or her ya kan. Kalau misalnya enggak ya gue nggak bisa kayak gini terus. Dan gue nggak mau, dia tuh udah pacaran sama mantan itu 8 tahun. Wow. 8 tahun. Wow, itu pasti keluarga semua udah kenal sih, Nin. Ih, gila udah sampai akar-akarnya nggak sih 8 tahun lo nyicil motor, mobil udah lunas semua. Oke. Lo kalau punya anak lo masuk SD. Betul. Iya nggak sih, SD kelas umur 2. 7 embur. Terus udah gitu kayak ya udah akhirnya dia kayak ya udah kasih aku waktu gini. Gua di situ juga ngetes kejantanan dia. Oke, dengan cara Dengan cara ya itu tadi. dia berani nggak ngomong sama. Iya, taruh dulu beres gue ngomongnya. Ini semua pada ketawa-ketawa, gue curiga gue sendiri yang nggak tahu ceritanya ini maksudnya apa. Bener-bener ini legit ya ceritanya. Akhirnya gue bilang, maksud gue gini, laki-laki itu yang bisa dipegang itu adalah omongannya. Walaupun banyak sih yang Tangannya. mancing-mancing sih di tengah kerunya. Tahu gue bandel gitu dipancing-pancing. Tapi biasanya bisa dipancing itu yang mau dipancing. Iya. Gue ikan kelaparan ya. Anyway. Oke, lanjut. Apa namanya? Ya gue ultimatum. Omongannya Gue ultimatum. Kalau lo bener cinta sama gue,
pilih gue apa dia, that's it. Gue kasih waktu, gue pergi, terus akhirnya seminggu kemudian dia datang, dia bilang oke, aku akan pilih kamu dan kasih aku waktu. Tahu nggak dia jawabnya apa? Apa? Tunggu sampai pacar aku gitu ya. Tunggu sampai pacar aku beres skripsi ya, karena aku nggak mau mutusin sekarang nanti skripsinya gagal. It's not my business, ya nggak sih? Kayak apaan lo gitu kan? Tapi berarti mereka pacaran udah dari SMA atau Dari SMP. Wow. Akhirnya ya udah apa namanya ya udah sampai skripsinya beres. Dia bilang nggak enak nanti kalau misalnya dia jadi rusak apalah. Tapi lo tungguin akhirnya. Nah terus gue gini, oh oke, gue cuman gitu ya, serah lo deh. Gue agak marah saat itu, gue agak marah saat itu ya. Mungkin udah harus ketahuan ya. Oh, tiba-tiba ketahuan si pacarnya ini marah-marah tau kayak udahlah gue tahu lu selingkuh. Taunya gini. dari mana? Dari foto. Jadi ada orang foto, ada acara gitu, ada event foto. Bukan gue yang upload. Jadi ada orang lagi selfie, bayangin ada kita berdua di belakang. Itu emang apa sih? Parah sih. Emang udah waktunya. Ketahuan. Ini salah satunya kenapa lebih baik. Iya, secepatnya. Secepatnya. Terus ya udah akhirnya ketahuan, terus ya gue sih di situ jujur gue seneng ya ketahuan. Karena emang niat lo itu. Karena lebih cepat lebih baik. Ya udah terus akhirnya kayak ya gimana nih dia tahu gini. Wah udah marah-marah segala macam. Terus gue kayak ya udah lu pilih aja kalau misalnya lu nggak mau ngancurin masa depannya dia dengan skripsinya gagal. Ya udah silakan gitu loh. Tapi gue di situ saat itu gue berpikir gini, in the first place kalau lo beneran sama cewek itu nggak akan ada gue. Dan nggak akan ada gue yang lain sebenarnya gitu kan harusnya. Cuman emang gue pernah nanya, lu kenapa sampai bisa jatuh cinta sama orang ketiga sama gue gitu kan? Emang dia kurang apa? Gue nanya gitu, karena gue logical. Apa jenuh aja udah 8 tahun? Dia bilang kayak, lu tuh cinta nggak sama dia? Gue pancing, gue tanya, terus akhirnya dia bilang kayak, gue udah terlalu lama sama dia. Oke, gue bilang gitu. Terus udah nggak ada sparks-nya aja. Oke. Terus gue giniin, kalau lo nggak ada sparks-nya lagi, kenapa lo nggak mencoba untuk memunculkan sparks-nya lagi? Misalnya apa, kayak liburan bareng, atau jaga jarak, atau apa segala macam. Udah. Jaga jarak kayak sekarang dong, Bu. Terus apa, udah gitu. Gue nggak mau lihat ke sana, banyak orang. Terus apa namanya akhirnya ya enggak, emang gue udah bosen juga ini itu segala macam, ya udahlah gitu kan. Akhirnya semenjak dia ketahuan jadi udah nggak bener juga kan hubungannya. Akhirnya kayak ya udah dia datang ke gue kayak ya udah aku putus sama dia segala macam. Udah kita aku sekarang miliki kamu punya kamu seutuhnya, dia bilang gitu. Ya udah akhirnya berjalan sampai gue pacaran lumayan 4 tahun. 4 tahun juga sih? 4 tahun. Wow. 4 tahun terus sampai akhirnya kita ada satu dan lain hal putus. Sampai gue pernah bilang ini ke dia kayak mungkin, nggak tahu ya, mungkin gue playing victim apa gimana pas mau putus. Gue bilang kayak mungkin kita karena awalnya pun salah. Jadi yang peres gue. Gue bilang kayak ya mungkin kita awalnya juga, tapi gini, itu nggak tersirat kayak misalnya udahlah kita putus gara-gara dulunya kita selingkuhan, enggak. Tapi gue suka mikir, lo tetap jadi Anin yang straightforward. Iya, gue cuman kayak ya udah berarti mungkin apa namanya, ya satu kita itu kan masalah prinsip ya gue sama dia putus ya, dan kedua kadang gue suka mikir juga kayak ini mungkin karma, ngerti ya kan, atau mungkin ya apa yang gue petik itu yang nanti yang kemarin gue tanam kan. Jadi gue selalu berpikir kayak ya mungkin juga gue salah, gue sadar diri lah, jadi nggak terlalu yang apa, kayak gue ngambil hikmahnya lah kayak ya sih mungkin juga karena dulunya gue nyakitin orang segala macam ini tuh, walaupun ya memang dia bilang kayak gue jatuh cinta banget sama lo gitu, dan gue udah nggak dapet cintanya dari mantan gue gitu. That's why gue kayak dia bener-bener ke gue tuh segila itu, sampai dia obses, ngerti nggak sih? Jadi kayak tidak sehat ya? Jadi nggak sehat, toxic. Jadi menurut gue kayak, dan dari hubungan gue itu ada orang ketiga lagi. Jadi pattern itu berulang. Oke, tapi yang gue penasaran adalah kan lo sempet nanya apa sih yang bikin dia mau sama lo dan mau meninggalkan pacarnya. Gue lebih penasaran sejujurnya, kenapa lo mau sama dia? Karena kan itu ada resiko itu, memulai sesuatu yang secara kayak tadi lo bilang sendiri kurang baik lah. Dan kenapa lo akhirnya mau memilih, dan menurut lo sendiri lo sebetulnya di pihak yang salah nggak sih? Iyalah. Oh berarti tetap own it. Gue suka nih orang kayak gini nih. He own it. Iya, gue salah. Tapi kenapa lo akhirnya mau? Karena secara selfishly saying, gue tuh tipe orang gue suka tantangan. Oke. Sampai ada yang bilang katanya mending ngeceng yang udah punya pacar, karena saingannya cuma satu, pacarnya doang. Kalau sama yang jomblo lu saingannya banyak. Menurut gue, tapi kalau misalnya at the end lo jadian juga sama orang itu, ya itu saingannya juga jadi, maksudnya lu akan tetap punya insecurity itu nggak sih, bahwa patternnya itu akan berulang gitu. Iya, bener kayak. Dan gini ya, kayak misalnya kalau dia awalnya juga bisa selingkuh ke kita gitu kan, juga nggak menutup kemungkinan dia bisa lagi gitu. Betul, itu. Tapi saat itu gue gini, gue juga gue optimisnya gini.
oh iya gue tuh memulai sesuatunya salah karena gue awalnya jadi selingkuhannya dia kan, tapi gimana ya bisa nggak ya gue jadi bener, gue ada kepikiran kayak gitu sampai gue menemukan teori baru. Mungkin sebenarnya bisa aja kayak tadi lo bilang, ada kok yang jadinya sampai nikah. Iya betul, ada kok yang dari pelakor jadi istri pertama sekarang tuh banyak banget gitu kan. Mungkin gue berpikirnya gini, oke, kalau gue tahu bibit yang gue tanam itu jelek, bibitnya jelek nih, gue tahu dong bibitnya jelek, nanti kan pasti buahnya akan jelek, logikanya. Berarti gue effortnya harus lebih double dibanding orang yang biasa. Yang biasa aja, gue tahu bibit gue jelek ya makanya gue pupuknya lebih bagus atau nyiram airnya lebih rajin apa, istilahnya analoginya seperti itu. Dan gue itu gue tanamin gitu, maksudnya gue kayak oke, gue dulunya awalnya mulainya karena jelek, ya udah kita bener-bener ekstra sabar, kita bener-bener ekstra ini, cuman ya itu tadi ya mungkin gak bisa disambungin juga karena gue awalnya selingkuhan jadi kenapa gue putus ya, karena memang masalahnya a bigger problem lah. Gak bisa hitam putih seperti itu. Iya, nggak seperti itu, cuman kayak udah kalau misalnya orang ketiga sih menurut gue ya pasti apa ya, kita juga nggak bisa nyalahin, maksudnya gini, kalau masalah perasaan tuh lu nggak bisa nyalahin siapa-siapa. The heart wants what it wants. Iya kan, kayak apa ya, sampai ada orang tuh bisa selingkuh tuh karena yang namanya hati tuh kadang kita juga manusia tuh lemahnya sama hati. Betul, itu dia mengapa kita harus kontrol. Iya, tapi yang gua nggak setuju dari permasalahan ini adalah orang yang tidak bisa memilih. Ngerti. Banyak banget cowok, sorry no offense, yang kayak dia mempertahankan ya udah dua-duanya aja karena nggak dia bisa gitu, lo nggak bisa punya dua gitu. Betul, loh. Satu aja nggak habis. Satu aja lu ribet gitu. Iya kan, apalagi maksudnya. Terus gue paling nggak sukanya kayak yang kalau misalnya dia nggak bisa ninggalin yang pacar pertamanya, ya udah let go of yang kedua gitu loh. Betul. Jangan jadi yang kayak mau. Tapi pelin-pelan jadinya. Tahu nggak, lu banyak orang yang lagi selingkuh tapi dia posesif ke selingkuhannya. Iya, curang. Maksudnya menurut gue nggak fair curang. Iya, nggak fair. Karena kayak selingkuhannya nggak boleh sama siapa-siapa, tapi dia sendiri belum mau lepasin satu. Nah, tapi kan pengalaman lo yang sebelumnya nih, kalau gue tanya nih, ke depannya, semisal kesempatan itu terbuka lagi, pintu orang ketiga ini, apakah lo mau masuk atau enggak? Enggak sih. Enggak kan? Oh, berarti dia belajarnya pengalaman. Tapi ya. alasan enggaknya kenapa? There is no validation ya, nggak ada alasan yang bisa membenarkan kenapa orang tuh selingkuh. Betul. Ya nggak sih, nggak ada lah, itu nggak bisa. Cuman kalau kita mau mendengar dan istilahnya minimal kita mendengar kenapa sih lu tuh sampai selingkuh gitu kan. Setuju. Kita nggak usah maafin, tapi yang penting kita paham aja gitu kan alasannya. Dan jangan langsung menjudge mentah-mentah lah ya. Gini, gua pernah selingkuh, tapi kayak gue ya anggaplah selingkuh karena gue masih dekat sama dia, masih baru putus, terus gue langsung jadian gitu sama orang, dianggapnya selingkuh lah. Ini dengan orang yang tadi? Bukan. Oke. Kali masa cuma satu, sayang muka cantik ini. Senpai. Terus kayak kenapa sih lu selingkuh gitu ya kalau ditanya? Gue tuh udah mau ngebenerin dulu nih sama dia. Gue udah pernah di titik bosen banget pacaran sama orang ini. Oh, jadi lu yang keluar lah ke orang lain. Bosen banget, bosen. Berapa lama lo sama dia? Dan gue jujur, 3 tahun. Oh lama, lu lama-lama ya pacaran ya? Gue pacaran dari umur 2 tahun soalnya. Serem ya? Gue bilang, gue bosen kayak gue gak nemuin sparknya, gue cinta malah tapi gue gak jatuh cinta lagi. Tapi katanya gitu tuh, hubungan menuju 4-5 tahun, arah situ tuh jenuhnya di situ. Iya. Either lanjut ke pernikahan, atau that's it gitu kan. Terus? Gue bosen ya mau, yaudah terus gimana gini, udah deh kita kasih jarak, jangan terlalu sering ketemu. Oh berarti dari lo udah ada effort lah. Iya, gue mau, dia gak mau. Oh kenapa? Enggak, kalau karena dia gila banget, dia kayak dia tipe cowok yang diikat banget gue gitu loh. Posesif. Yang setiap hari harus ketemu, bangun tidur tuh, pokoknya hidupnya tuh tentang gue. Gue pernah bilang ke dia gini, I'm not your life, I'm just a part of your life. Nice. Jangan biarin gue jadi hidup lo dan semua hidup lo tuh tentang gue. Gue main sama temen-temennya, dia nggak kasih lo kenal gue. Dia ngelakuin hobinya juga ada gue. Jadi udah terlalu ada gue. Sampai akhirnya dia nggak mau effort untuk ngilangin kebosenannya. Gue juga jadinya bosen segala macam. Gue putusin, nggak mau gue putusin sepihak. Ya udah akhirnya di situ gue nemu orang lagi gitu loh. Dan di situ dia ya makin ngamuk lah segala macam itu. Jadi kalau menurut gue sih orang tuh selingkuh tuh pasti ada alasannya awalnya. Either dia nggak dapat apa yang dia cari di hubungan. Cuman mungkin harusnya sih obrolin dulu gitu loh. Ngerti. Kayak jangan selingkuh, tapi ya kalau udah selingkuh pasti kalau kita tanya kenapa tuh pasti ada alasannya gitu loh. Balik ke komunikasi dasar lah, lu harus jujur dalam perasaan lu sendiri. Tapi ya gue ngerti sih posisi lu, maksudnya ketika hubungan sudah lama seperti itu nggak gampang untuk langsung cari jalan keluar. Harusnya kayak udahlah putus aja gitu kan, nggak gampang. Nggak bisa. Karena gue yakin lu bukan tipe orang yang putus nyambung, sekali putus udah gitu kan. Jadi gue kalau sama mantan tuh baikan aja, nggak balikan gitu loh.
Yang penting baik-baik aja gitu, walaupun nggak sih sebenarnya. Kalau baik-baik aja ngapain putus? Tapi ya orang ketiga ya itu nggak ada alasan untuk bisa salah tetap salah. Tetap salah. Cuman kalau kita lihat pasti patternnya gitu, kalau yang selingkuh dia pasti tidak menemukan apa yang dia cari gitu loh. Jadi teman malam, kita di sini tidak membenarkan namanya orang ketiga atau perselingkuhan. Itu salah tetap salah, tapi mungkin kita bisa lihat lebih dalam lagi nih. Kenapa alasannya dia akhirnya memilih orang lain gitu. Tapi kalau gua kalau lo lihat gua secara dari luar kayak ya mungkin si lo selingkuh gitu ya. Kalau gua ngelihat lo kayaknya lo nggak pernah selingkuh deh. Jujur gua sih pernahnya jadi korban. Jadi lu diselingkuhin. Betul, diselingkuhin. Dan itu jujur sempet karena gue nggak, tapi mengkoreksi yang tadi gue nggak kira lo pernah selingkuh kok. Anyway, jadi ya gitulah. Itu it's okay. Itu pas zaman gue kuliah ya. Nah gue tuh ada berapa lama pacarannya? Pacaran nggak lama. Itu tuh kayak kurang dari setahun dan dia selingkuhnya tuh before a year gitu. Bahkan sebelumnya itulah. Nah itu tuh selingkuhnya tuh sampai titik mana, sampai pacaran sama orang? Enggak, dia udah deket-deket tapi sampai centil-centil gitu ke cewek. Iya, centil-centil dan mungkin ada kontak fisik yang lebih lanjut lah, kira-kira seperti itu. Tapi nggak sampai parah banget, cuma ada. Ya itu interpretasi masing-masing lah ya. Iya, silakan pikiran masing-masing. Gitu dan jadi ya. Lo tauin dari mana sih? Jadi gini, gue tuh di kuliah tuh ada satu komunitas. Itu komunitas semacam pelayanan sama-sama gitulah. Nah, jadi selingkuhannya tuh ternyata teman pelayanan gue juga. Itu gue tahu cewek ini. Tahu cewek ini dan ya anehnya nih, pas gue kenalan jadi itu tuh tahun ajaran baru. Gue udah pacaran sama orang ini. Oh, lu ini semester awal. Semester awal. Jadi intinya komunitas ini tuh setiap tahun berganti gitu. Jadi ganti anggota. Intinya kayak lo OSIS gitulah, OSIS ganti anggota. Nah, gue kenalan sama kan semua member baru kenalan kan. Nah si cewek ini kenalan sama cowok gue, mantan gue, itu tuh mereka belum kenal, tapi at that time gue punya feeling ini kayak bakal ada sesuatu deh. Padahal nggak ada apa-apa, biasa menurut gue cewek tuh pasti emang ada feeling itu gitu. Terus emang setelah itu nggak ada kejadian apa-apa, 6 bulan, bukan 6 bulan, mungkin 3-5 bulan kemudian baru ada sesuatu lah dari situ mulai deket-deket. Lu ngegapin sendiri kayak chatnya apa gitu? Itu sebenarnya gue agak naif sih, sebenarnya gue agak bodoh kayaknya waktu itu, karena si cowok ini tuh ada, jadi gini. Di kuliah gue tuh ada satu program namanya mentorship. Jadi mentoring itu misalnya kita mendidik menti kita untuk lebih, maksudnya belajar bersama-sama lah, bertumbuh bersama-sama, kira-kira seperti itu bahasanya. Bertumbuh? Bukan, bertumbuh. Mentor, gimana benernya? Bertumbuh gak sih? Ya kan? Bertumbuh bersama-sama gitu. Grow together, betul. Menuju pribadi yang lebih baik, istilah seperti lah. Nah, terus udah gitu si cowok gue, mantan gue ini izin ke gue kayaknya punya hati untuk mentorship si cewek ini gitu. Awalnya gue pikir tentu ada nggak enak dong, karena gue udah punya feeling dari awal nggak enak. Tapi iya, tapi ya udahlah gue kasih aja karena gue naif banget sih. Gue pikir gue tidak mau memblok growth orang gitu loh. Gitu. Jadi ya sudahlah. Ternyata makin lama makin dekat. Lo melawan insting lo sendiri. Betul. Tapi ternyata kejadian lah seperti itu dan ya sudah putus. Tapi itu si cowok itu minta balik lagi dan akhirnya bodohnya gue, nggak bodoh lah, gue percaya orang punya kesempatan kedua gitu. Akhirnya balik lagi. Iya. Berarti kamu tipe orang yang ngasih second chance. Betul. Tapi ya gitu, terakhir juga it didn't work out. Terus tapi juga tapi setelah kita balikan itu orang itu bisa berubah. Jadi gue percaya orang itu bisa berubah. Walaupun dia sebelumnya ini itu kesalahan gue, sorry gitu kan. Betul. Tapi sejujurnya setelah itu gue agak lebih buka mata lah, lebih hati-hati bahwa ya mungkin orang yang terlihatnya baik, dia pelayanan atau bagaimana itu belum tentu hidupnya mencerminkan hal itu. Gitu ya, sih. I mean people makes mistake lah. Betul. Semua orang yang manusia biasa ya pasti. Tapi orang bisa berubah kok. Betul ya. Jadi kalau misalnya dari lu, berarti lu korban ya? Korban. Lu korban. Gua korban dan gue pelakor. Ya maaf, gue pelakor. Enggak, tapi itu namanya masa lalu. Yang penting ke depannya bagaimana. People change, bro. People change, betul. Cerita gue mau konfirmasi. Ya kemarin gue pelakor, sekarang gue pelakor level 2. Kayak bon cabe. Karena improve guys, manusia itu. Nih gue di sini belain lo. Ya kenapa gue ngejelekin diri gue sendiri ya?
Ya udahlah. Kalau lo berarti kan korban. Kalau sekarang kan udah nggak ya, syukur alhamdulillah nggak, jangan terjadi ya. Kalau sekarang lagi ada ongoing cerita orang ketiga yang lo saksikan gak, kayak temen lo siapa? Ada. Sekarang lagi berjalan. Jujur gue nggak tahu sekarang, tapi sebelumnya ada. Cuma gue di saat itu jadi teman gue cerita ke gue. Kadang-kadang sebenarnya kalau kayak gitu gue lebih pilih tidak tahu. Karena kayak kalau diceritain tuh jadi beban kita kan. Kita harus kita nggak bisa ngapa-ngapain juga karena teman gue itu posisinya sudah berumah tangga. Aduh. Jadi kalau udah kayak gitu gue udah nggak berani ngomong terlalu banyak sih gitu. Dan dia kenalin selingkuhannya ke kita. Kita tuh lagi ada event, dia bawa selingkuhannya ke kita. Iya, kita jadi punya tanggung jawab moral. Betul, karena gue juga kenal pacarnya, suaminya sekarang, betul. Gitu, terus sih. Jadi kayak iya, jadi udah berkeluarga. Dia selingkuh. Dan lu kenal selingkuhannya? Kenal. Jadi gini, sebenarnya lebih complicated. Jadi sebelum dia married ini, dia selingkuh sama orang yang sudah berkeluarga. Pattern. Nah, terus dia itu akhirnya menikah. Tapi dia selingkuh. Enggak, dia menikah tapi tetap masih jalan sama selingkuhannya itu juga. Jadi dua-duanya udah berumah tangga. Sekarang udah berumah tangga nih dua-duanya. Iya. Tapi kalau gue adalah tipe orang yang karena gue udah melakukan banyak kesalahan dan gue juga renungi ya kan, gue kenapa bisa gini segala macam ini itu, sampai akhirnya gue ada di titik dimana sekarang gue adalah tipe orang yang sangat tidak cemburuan. Karena gue punya kepercayaan, gue punya prinsip di mana gue tuh nggak takut diselingkuhin. Karena gini, menurut gue selingkuh itu kalau pacar gue atau siapapun lawan jenis gue tuh sampai selingkuh, itu menurut gue itu pembuktian aja bahwa bukan orang yang tepat. Dia bukan orang yang baik buat gue, gitu loh. Karena menurut gue, gini, the world does not revolve around us and not because of us. Kita nggak bisa control universe. Betul. Mau kita seposesif apapun, dulu gue kan pernah digituin, diposesifin, ya kan? Diikat segala rupa ini itu yang sampai bener-bener nggak boleh kemana-mana lalala. Kalau jalannya atau kalau ada keinginan selingkuh, it will happen anyway gitu loh. Kalau ada niat, bisa orang tuh kreatif, pasti, orang tuh gitu kreatif, loh. betul. Justru lu beraninya lo ngelepasin ya kan, dan itu ya udah, itu pembuktian aja kalau misalnya either way kayak dia baik buat lo atau enggak, gitu loh. Jadi kalau gue kayak, karena gue nggak mau lah effort untuk yang kamu jangan gini alah. Betul. Itu ngapain, tapi capek. menurut gue isu orang ketiga ini bisa ditarik lebih jauh. Kayak contoh teman gue yang tadi yang berumah tangga dia selingkuh itu, kebetulan dia itu berasal dari broken home. Oke. Nah, papanya dulu dia pernah menyaksikan. Betul, menyaksikan. Ternyata itu trauma dan mungkin itu sosok yang dicari. Dia mencari sosok ayah. Iya. Itu makanya dia mencari orang yang sudah berumah tangga. Oh. Sejujurnya pada saat itu gue nggak enak karena maksudnya kayak itu bukan it wasn't my place untuk bilang ke dia kayak itu karena, sejujurnya ini kayak lu ulangin pattern lo. Iya. Tapi menurut gue sebagai teman yang baik, gue harus berani ngomong. Oh, makanya gitu. Karena dia nyari yang sudah berumah tangga. Betul. Ya, Dan gue mention kayak, lu dengan seperti ini, walaupun gue gak enak, lu dengan seperti ini, lu tuh seperti selingkuhan papa lu loh, sebetulnya gitu loh. Terus ternyata gue pikir dia tidak sadar. Tadi dia bilang, gue sadar, tapi gue mau gimana? Gitu, jadi ya sometimes ada rasa kasihan itu sih. Iya, empatinya gitu. Ya. Tapi kalau misalnya itu tadi bukan lagi membela, tapi kita juga pasti ya harus memahami kenapa alasan dan penyebabnya orang bisa selingkuh gitu loh. Bisa ada terjadi yang namanya orang ketiga. Ya itu tadi mungkin secara background ada bisa trauma, ya kan? Atau rasa jenuh. Atau ya mungkin it's simply because the relationship doesn't go well aja gitu loh. Either way, misalnya tentang komunikasinya kayak lo tadi bilang, atau misalnya ada apalah kekecewaan yang sebenarnya ada keinginan yang tidak bisa diberikan, ada demand yang tidak bisa diberikan dan segala macam. Jadi kayak banyak aja sih alasan kenapa orang sampai akhirnya bisa ada orang ketiga. Keinginan atau relationship itu sendiri juga memang sudah bermasalah. Jadi mudah untuk orang ada celah lain untuk masuk. Gue punya teman, dia udah berkeluarga. Dia juga pacaran sama yang sudah berkeluarga juga. Oke. Ya kan? Berkeluarga belum? Itu dimulai dari masing-masing sudah berkeluarga? Belum, dari semuanya belum menikah. Sampai sekarang menikah udah masih pacaran. Gua mungkin munafik atau gimana, gue gini, ya udah mungkin mereka sampai kayak gini, sampai ngusahain bareng gini karena memang mungkin itu cintanya mereka ya. Karena gue tahu cerita masing-masing. You believe in the best of people. Iya, karena gue dengar cerita dari teman gue yang ceweknya tuh, I didn't marry suami gue karena karena cinta. Emang gue marry karena duit. Dia bilang gitu. Dia blunt ya. Dia ngomong gitu ke gue. Jadi gue kayak, gue nggak bisa ngejudge dong. Gue kayak, oh ya udah mungkin memang kasihan ya teman gue yang ini karena dia nggak nemu cinta di suaminya, makanya mungkin dia cintanya masih ini gitu kan. Gue mikirnya gitu.
si cerita cowoknya ke teman gue, ya Nin soalnya dua-duanya temen lo? Temen gue, ya Nin soalnya kan istri gue gini, oh iya kasihan ya mereka, gue gitu, awalnya gitu ya. Gue sangat menghargai hubungannya kayak, ya walaupun, ya gue juga it doesn't feel right lah buat gue kayak ini, maksudnya kayak gue harus nutupin sesuatu yang kayak, apa ya, itu kayak gue juga tahu itu nggak benar gitu loh, salah gitu kan, tiba-tiba. Tapi lo dilema karena mereka temen lo juga. Temen gue, dan tiba-tiba gue percaya gini, oh yaudah mungkin mereka cinta sejatinya, siapa tahu mungkin suatu saat mereka akan bareng. Gue mikir gitu. Tiba-tiba dong si cewek ini nelfonin gue, gila ya gue mau curhat, kenapa, ada apa? Ternyata si selingkuhannya ini, pacarnya ini tuh ketahuan selingkuh, ada 3 cewek yang diselingkuhin lagi. Jadi dia punya 4 pacar. Yang cowoknya? Wow. Gue sampai, hah? Dan lo nggak tahu, ini kan temen lo? Iya, gue nggak tahu. Gue sampai gini, gue kira dia itu cinta beneran sama lo, makanya dia sampai nyelingkuhin istrinya. Dia ninggalin anaknya, dia rela selingkuh sama lo. Ternyata ini emang pattern, emang dia brengsek aja. Tapi jujur, waktunya banyak banget. Kapan kerjanya? Parah. Kayak bener-bener ketahuan, akhirnya ketahuan semuanya dari, wah udah foto ini segala macam. Kayak ya udah, dia teman gue. Dan hebatnya teman gue, dia bilang gini, udah deh, menurut lo gitu, temen lo yang cewek kan? Yang cewek telepon gue, menurut lo gimana? Gue bilang gini, enggak, ini udah pattern, dia udah kayak gitu, udah nggak baik buat lo, tinggalin, titik. Gue ngomong, tau nggak si temen cewek gue ngomong apa? Tapi gue nggak mau ninggalin kalau gue belum dapat apa-apa. Maksudnya? Dia setelah si pacarnya ini ketahuan selingkuh, dia dapat apartemen. Iya sumpah, gue nggak bohong, dapat apartemen, dapat jam tangan, dapat mobil, semua atas nama dia. Gue sampai gini, gila ya lo ngebuktiin sama gue bahwa kok cinta tuh disembuhinnya pakai duit, emang bener bisa sembuh gue gitu. Ya udah, at least gue happy gini. Oke, gue terima kehappiannya dia. Dia realistis. Sebulan yang lalu dia datang lagi ke gue, maafin gue kemarin salah, gue ngomong duit itu lebih dari cinta. Ternyata enggak, Nin. Karena memang betul. Akhirnya dia membuktikan bahwa Anin, cinta itu nggak bisa dibeli pakai duit. Kalau lo sekarang nanya cinta apa duit, gue yang udah pernah ngalamin semuanya, cinta nomor 1. Dia udah bilang gitu, gue kayak anjir gila, takut banget gue gitu. Karena ya kayak betul, si duit nggak bisa beli semuanya. Twisted, dia membuktikan sendiri, betul. She's a living proof, at least betul. To me gitu loh, and now to you and semua orang yang kita bisa ambil hikmahnya gitu, bahwa saat itu dia menikah bukan untuk cinta. Oke. Makanya gue agak, ya udahlah, karena memang lo nggak cinta ya sama suami lo, mungkin lo nyari cinta yang lain. Tiba-tiba dia juga ngebuktiin lagi sama selingkuhannya bahwa nggak bisa, duit tuh nggak bisa. Ya, tapi menurut gue itu adalah gimana ya, kadang-kadang kalau belum pernah ngalamin kita cuma live based on what people say. Cuma kalau orang seperti dia sudah, memang kadang ada orang yang memang harus pengalaman dulu baru bisa jalannya lurus lagi gitu. Jadi masalah orang ketiga gue kayak udah, wah twisted banget gitu. Tapi seru sih dari cerita-cerita kita, ternyata ini bener-bener topik yang seru, kita sampai seru sendiri nih. Gitu. Oke, tips dari Cindy dulu. Berarti sesuai pengalaman ya, sesuai pengalaman. Menurut gue sih biasa dalam hubungan, kalau kita deket sama orang, menurut gue kita punya we have that instinct yang mungkin kita juga harus dengar. Dan misalnya kalau dari kan, itu insting, dan kalau misalnya kita sudah melihat ada gerak-gerik atau sesuatu yang gak nyaman di kita, trust your guts gitu. Trust your guts dan ngomongin itu gitu, ngomongin itu. Dan gue juga setuju sama poin An tadi yang kalau misalnya memang kita sudah menjaga hubungan kita dengan baik, tapi memang dia ada party harus jalan seperti itu, dia ada party sudah melenceng kemana, ya itu sebetulnya pembuktian buat kita bahwa orang itu bukan orang yang tepat dan lebih baik tahu sekarang sebelum masuk ke jenjang berikutnya. Kalau Anin seperti apa? Kalau dari aku sebenarnya yang sudah pernah istilahnya ada menghadirkan orang ketiga gitu ya di hubungan aku, menurut aku yang salah dari hubungan kita dan salahnya dari aku adalah yaitu tadi, aku munafik, aku nggak mau ngomong dan mungkin takut menyakiti dia akan sesuatu hal yang sebenarnya aku inginkan dari dia. Gue kurang dan sampai akhirnya gue nyari dari orang lain gitu loh. Jadi dan gue udah sampai di titik dimana kayak udah toh itu pun misalnya dia nggak bisa ngasih pun ya udah, nobody is perfect gitu loh. Gue nggak bisa expect dia untuk fulfill everything that I need. Betul, gitu loh. Karena itu what you sign up at the first place. Iya, gue harus mulai menerima bahwa mungkin walaupun dia tidak bisa ngasih A, dia bisa usahain B+. Ya nggak sih? Tetep lah ya, effort lah ya, effort dan kompromi aja gitu loh. Jadi lo harus lebih saling, kalau punya keinginan bilang, kalau misalnya dia tidak, lo lebih bisa menghargai bahwa jangan hanya hasilnya aja, tapi effort pacar lo untuk memberikan apa yang lo mau gitu loh. Dari sifat berubahnya, dari untuk biar kalian bisa jatuh cinta lagi dan segala macam. Jadi jangan sampai cari di orang lain gitu loh. Karena hubungan tuh bukan fairy tale ya, nggak mungkin mulus terus. Nggak mulus terus ya. Gitu. Ya sih. Kalau gue sih tips itu aja sih, agar supaya tidak ada ya kejadian dan ya berpikir sebelum melakukan sesuatu. Karena gue impulsif banget orangnya. Betul, berpikir sebelum melakukan sesuatu.
Dan jangan terburu-buru karena terburu-buru adalah perilaku setan. Waduh, teman-teman gimana? Ada tips lain nggak yang mungkin bisa Langsung membantu? aja komen atau mungkin bisa DM kita kan kalau misalnya jadi kita bisa bahas lagi mungkin ada orang ketiga episode 2. Ya karena ini seru banget topiknya. Karena orang ketiga beres besok ada orang keempat, Waduh. orang kelima. Waduh, itu sih. Semoga jangan sampai Semoga lah jangan ya. sampai. jangan Cuman sampai. kalau misalnya kamu pun kayak ya pasti adalah cerita-cerita yang seru ya kan tentang orang ketiga. boleh share langsung. Boleh share di bawah ini, di mana, di bawahnya. Nanti oke lah, kita udah cukup bawel hari ini. Cukup hari juga sudah semakin malam. Gila udah jam 2:30. Aduh. Udah subuh ya, bentar lagi azan pertama. Aduh. Ya kita mau bilang terima kasih untuk teman malam yang udah setia dengerin dari awal sampai akhir. Betul Ya. sekali dan juga kalau kamu misalnya teman malam punya kayak tips atau misalnya ide kita pengen ngebahas Bahas topik apa apa ya lagi. kan langsung aja komen di bawah. Kamu bisa follow juga Instagramnya @tema.indonesia ya kan. Jangan lupa stay tune terus karena kita akan selalu ngobrolin hal-hal yang seru aja gitu Iya, ya. Seru, menarik. Menarik. Mungkin juga bisa kasih suggestion bintang tamu. Bintang tamu. Yang komen Dustin gue blok. Dustin udah cukup. Iya, Dustin udah ya, kayak udah. Dustin sorry. Had no hard enough feelings. banget. By the way juga teman Indonesia jangan lupa di subscribe, dibuka juga. Di like juga please. Di share juga, Di-share juga. di komen. Ya kan lo bisa ngapain aja di komen kita di bawah. Lo mau sharing cara membuat martabak boleh. Lo mau ribut mau apa terserah lah ya. Itu mah urusan lo aja gitu kan. Terima kasih yang udah buat yang udah dengerin. Udah ngantuk. Ya udah kita mau pamitan lah ya langsung Pamit, aja lah. pamit. Tapi jangan lupa follow IG kita juga di Betul, Anindita Hidayat. dan _Cindy Hong. Terima kasih. Dadah, selamat malam.